Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Najla Nariswari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PUEBI. Sesuai dengan namanya, PUEBI merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang diresmikan pada tahun 2015 dan masih digunakan hingga saat ini. Di dalam PUEBI terdapat 4 materi utama, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, yang ketiga ada pemakaian tanda baca, dan yang keempat ada penulisan unsur serapan. Pertama, kita akan mempelajari materi mengenai pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama ada pemakaian huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf dimulai dari A sampai dengan Z. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal ini terdiri atas 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri dari semua huruf abjad kecuali huruf vokal. Totalnya terdapat 21 huruf. Selanjutnya ada huruf diftong. Huruf diftong merupakan gabungan dari huruf vokal. Yang keempat ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan terdiri dari gabungan huruf KH, NG, NY, dan SY. Selanjutnya ada huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal yang akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Huruf kapital digunakan di awal kalimat, pada petikan langsung, serta pada penulisan nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya seperti yang sudah saya tampilkan pada slide. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contohnya seperti pada penulisan Slamet Riyadi. Huruf R dan S besar karena merupakan huruf pertama pada nama orang. Namun huruf kapital tidak digunakan untuk nama orang yang merupakan nama jenis, satuan ukuran, kata yang bermakna anak dari, dan kata tugas. Contohnya adalah ikan mujair. Mujair merupakan nama orang, tetapi digunakan sebagai nama jenis, sehingga unsur M pada mujair tidak menggunakan huruf kapital. Contoh lainnya ada 5 ampere, Abdul Rahman bin Zaini, dan ayam jantan dari timur. Huruf kapital juga digunakan pada penulisan judul, baik itu judul majalah, judul makalah, judul buku, artikel, maupun karangan. Huruf kapital juga digunakan pada gelar kehormatan, gelar keturunan, keagamaan, gelar akademik, serta jabatan dan pangkat. Contohnya adalah Raden Ajeng Kartini. Penulisan huruf R dan A menggunakan huruf kapital karena merupakan gelar kehormatan. Contoh lainnya seperti yang sudah saya tampilkan pada slide. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan pada penulisan suku, bangsa, dan bahasa, tahun, bulan, dan hari, peristiwa sejarah, singkatan gelar, pangkat atau sapaan, lembaga, organisasi, dan dokumen, pada penulisan hubungan kekerabatan yang dipakai dalam sapaan atau pengacuan, serta pada penulisan geografi. Namun ada catatan untuk penulisan geografi. Penulisan geografi yang merupakan nama diri dan digunakan sebagai nama jenis tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya adalah mandi di sungai. Penulisan huruf S tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan nama diri. Contoh selanjutnya itu ada jeruk Bali. Penulisan huruf B pada kata Bali tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan nama jenis. Selanjutnya adalah pemakaian huruf miring. Huruf miring ini digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, kata, atau kelompok kata. Yang kedua digunakan untuk penulisan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. Dan yang ketiga adalah digunakan saat menggunakan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya adalah penulisan Bhinneka Tunggal Ika yang menggunakan huruf miring pada kalimat Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Poin terakhir pada materi pemakaian huruf adalah pemakaian huruf tebal. Huruf tebal ini digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Selain itu, huruf tebal juga digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya adalah seperti yang sudah saya tampilkan pada slide. Materi selanjutnya adalah mengenai penulisan kata.
Terdapat 9 poin dalam materi penulisan kata. Yang pertama adalah kata dasar, yang kedua kata berimbuhan, yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ini dipisahkan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya ada gabungan kata, yang kelima adalah pemenggalan kata, yang keenam adalah kata depan. Contoh dari kata depan adalah di, ke, dan dari. Di, ke, dan dari ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketujuh adalah partikel. Selanjutnya yang kedelapan ada singkatan dan akronim. Kadang masih ada beberapa orang yang salah dalam membedakan singkatan dan akronim. Jadi perbedaannya adalah jika singkatan diambil dari huruf pertama pada setiap kata dan pelafalannya per huruf. Contohnya adalah PPKM yang merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Sementara akronim dilafalkan menjadi sebuah kata. Contohnya adalah Kemenkes yang merupakan akronim dari Kementerian Kesehatan. Dan yang kesembilan ada penulisan angka dan bilangan. Jika angka terdiri dari dua kata atau kurang, maka dituliskan menggunakan huruf. Contohnya adalah 5 sapi. 5 di sini kurang dari 2 kata sehingga dituliskan menggunakan huruf. Namun jika lebih dituliskan menggunakan angka. Contohnya adalah tahun 2021. Materi selanjutnya adalah mengenai pemakaian tanda baca. Aturan pemakaian tanda baca terdiri dari yang pertama ada tanda titik yang dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Selanjutnya ada tanda koma, ada garis miring yang digunakan untuk pengganti kata atau, dan serta setiap. Setelah itu ada tanda titik dua, ada tanda tanya, tanda seru, dan tanda elips yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Selanjutnya ada tanda petik tunggal, tanda kurung, dan ada tanda kurung siku. Tanda baca selanjutnya adalah tanda titik koma. Tanda titik koma ini digunakan sebagai pengganti kata hubung di kalimat majemuk. Setelah itu digunakan di akhir perincian yang berupa klausa, dan digunakan di bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda baca selanjutnya itu ada tanda hubung. Tanda hubung ini digunakan di kata ulang dan digunakan sebagai pemisah tanggal, bulan, dan tahun. Tanda baca yang terakhir adalah tanda pisah. Tanda pisah ini digunakan untuk menyisipkan kata atau kalimat dalam kalimat. Setelah itu digunakan sebagai bagian perincian yang sudah menggunakan koma. Dan digunakan untuk pengganti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya Jakarta sampai dengan Bandung. Sampai dengan di sini diganti menggunakan tanda pisah. Materi yang terakhir adalah mengenai penulisan unsur serapan. Jadi dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Bali, dan Jawa, maupun bahasa asing seperti bahasa Portugis, Cina, Belanda, dan Arab. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.